Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama, Miss Nindi sudah menjelaskan mengenai konsep dari hidrolisis garam. Pada video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai perhitungan nilai pH dari larutan garam. Yuk simak penjelasan Miss Nindi berikut ini. Oke, di sini Miss Nindi punya 3 buah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentukan pH larutan CH3COO 2 kali Ba 0,1 molar, Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini Ka-nya CH3COH ya. Yang kedua, tentukan pH larutan NH4Cl 0,1 molar, Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang ketiga, tentukan pH NH4F 0,1 molar dengan Ka dari HF sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 4. Kb NH4OH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita akan kerjakan dari nomor yang pertama terlebih dahulu. Oke, nomor 1 ini adalah CH3COO 2 kali Ba. Oke, ini kita ionisasi terlebih dahulu ya. CH3COO- plus Ba2 plus. Hati-hati di sini. Ini ada 2 ya, 2 CH3COO berarti sini adalah 2. Maka nanti hati-hati valensinya nanti harus kita kalikan dengan 2 ya, karena di sini ada 2-nya. Oke, untuk rumusnya sendiri yaitu untuk mencari CH3COO 2 kali Ba. Nah, ini kita tentukan dulu dia sifatnya apa ya. Ingat di pertemuan yang pertama saat kita melakukan praktikum secara virtual, jika garamnya itu dari basa kuat dan asam lemah, maka sifatnya adalah basa. Ya, dan satu lagi triknya adalah jika di soal diketahuinya Ka, nah itu juga adalah ciri-ciri dari basa ya, berarti larutan garamnya adalah basa. Maka di sini adalah OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Ya, maka di sini Miss tuliskan Kw adalah 10 pangkat min 14 ya. Konsentrasi dari ketetapan disosiasi dari air ya. Kalian boleh cek lagi videonya tetapan disosiasi air yang sudah pernah Miss jelaskan di materi asam basa. Ya, Kw adalah 10 pangkat min 14. Maka di sini 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikali 0,1 tadi, konsentrasinya dikalikan dengan 2. Ya, kemudian ini sama dengan akar 1,11 kali 10 pangkat min 10. Ya, maka ini setelah diakarkan adalah 1,05 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini baru OH-nya. Maka kita cari POH-nya dulu. Ya, sama dengan min log OH- sama dengan min log 1,05 kali 10 pangkat min 5. Berarti 5 min log 1,05. Ini sama dengan pH-nya yaitu 14 dikurang 5 min log 1,05. Itu sama dengan 14 dikurang 5, 9. Ini berarti plus log 1,05. Kalau kita hitung log 1,05-nya yaitu 9 ditambah 0,02.
maka pH-nya adalah 9,02. Ya, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, ini NH4Cl 0,1 molar. NH4Cl 0,1 molar. Nah, kita cari tahu dulu nih, dia larutan garam yang bersifat asam, basa, netral, atau bagaimana? Ya, di sini NH4 dari basa lemah, Cl-nya dari asam kuat. Maka di sini sifatnya adalah asam. Dan satu lagi, tipsnya adalah diketahui Kb dari NH4OH. Nah, ini berarti salah satu ciri-ciri juga, yaitu sifat larutan garamnya bersifat asam. Ya, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti rumusnya adalah H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali valensi. Oke, ini kita ionisasi terlebih dahulu. NH4Cl tuh menjadi NH4 plus ditambah Cl min. Berarti di sini valensinya adalah 1. Ya. Sama dengan, langsung kita masukkan saja 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Ya, ini maka sama dengan setelah Miss hitung ya 7,45 kali 10 pangkat min 6. Lalu kalau kita cari pH-nya sama dengan min log H plus, berarti sama dengan 6 min log 7,45. Atau kalau log 7,45 nya kita hitung, itu sama dengan 5,1. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga untuk NH4F. Jika diionisasi maka menjadi NH4 plus ditambah F min. Tadi Ka dari HF adalah 6,6 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan Kb dari NH4OH itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah Miss sampaikan, jika Ka lebih besar daripada Kb, maka sifatnya adalah asam. Berarti kita gunakan rumus H plus sama dengan akar KW dikali Ka dibagi Kb. Oke, berarti ini sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 6,6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini setelah Miss Nindi hitung, ini sama dengan akar 3,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, supaya kita mudah mengakarkannya ya, ini Miss jadikan 36 kali 10 pangkat min 14. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Ya, maka untuk pH itu sama dengan min log H plus, berarti 7 min log 6. Atau kalau Miss Nindi dihitung 7 min log 6 ini sama dengan 6,2. Ya, pH-nya adalah asam. Ya, karena Ka-nya lebih besar daripada Kb. Selanjutnya, Miss Nindi punya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Nah, untuk contoh soal yang keempat ini kita akan gunakan kemampuan yang sudah kita dapatkan dari materi stoikiometri. Ya, jadi ada hubungannya dengan stoikiometri. Soalnya adalah massa NH42SO4 yang harus ditambah ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5
adalah titik, titik, titik. Nah, kita diminta untuk mencari massa dari garam tersebut sehingga pH-nya sama dengan 5. Nah, untuk NH4 2 kali SO4 sendiri ini sifatnya adalah asam ya. Terlihat di sini ada Kb, kemudian SO4-nya berasal dari asam kuat. Ya, maka rumusnya adalah H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nah, hati-hati di sini NH4 2 kali SO4 kita ionisasi dulu ya. NH4 2 kali SO4 itu menjadi NH4 plus ditambah SO4 2-. Nah, yang duanya adalah NH4 plus. Nah, hati-hati untuk valensi sendiri itu yang dimasukkan adalah kation atau anion yang mengalami hidrolisis. Ya, jadi kalau misalnya nanti yang duanya itu si SO4-nya misalnya ya, nah itu tidak dimasukkan dalam valensi. Karena yang dimasukkan dalam valensi adalah ketika anion atau kation yang terhidrolisisnya itu valensinya lebih dari 1. Ya, oke, Miss lanjut. Berarti di sini H+-nya adalah berdasarkan pH-nya ya, pH-nya sama dengan 5. Berarti untuk H+-nya sendiri itu bisa kita cari ya. H+ sama dengan pH sama dengan min log H+ ya. pH sama dengan min log H+. Maka kalau pH-nya 5, berarti kira-kira H+-nya adalah berapa ya? 10 pangkat min 5. Ya, maka kita tuliskan di sini 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi garamnya yang dicari, valensinya adalah 2. Ya, supaya akarnya mau kita hilangkan, dua-duanya kita buat kuadrat ya, atau pangkat 2, maka ini 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi garam dikali 2. Berarti konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 9. Ini berarti 1 bagi 2 ya, 0,5 kali 10 pangkat min 1. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini adalah konsentrasinya dari garamnya. Oke. Nah, ini berarti satuannya adalah molaritas. Ya, yang ditanya adalah massa. Apakah hubungan massa dengan molaritas? Ya, kalian masih ingat dengan rumus ini? Massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi volume dalam mililiter. Ya, maka di sini molaritasnya kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 2. Masanya yang dicari, kemudian massa molekul relatifnya kita cari terlebih dahulu. Ya, tadi kita soalnya adalah NH4 2 kali SO4 ya, NH4 2 kali SO4. Oke, masih ingat mencari massa molekul relatif? Ya, di sini N-nya ada 2, berarti 2 kali 14 ya, sama dengan 28. Hanya 4 kali 2 berarti 8 kali 1, 8. Sulfurnya ada 1, sulfur 32, 32 kali 1 sama dengan 32. Oksigennya 16, ada 4 berarti kali 4 ya. Itu sama dengan 64. Ya, kalau dijumlah adalah 132 gram per mol. Oke. Di sini Miss tuliskan ya, 132 gram per mol. Ini dikali 1000, volumenya tadi 100 ml. Nah, oke. Ini bisa kita sederhanakan ya, berarti ini 10. Kemudian ini untuk mencari massa, berarti massa
sama dengan ya 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 132 dibagi 10. Ya, berarti ini sama dengan ya ini 660 kali 10 pangkat min 2 bagi 10. Ini boleh dicoret. Berarti hasilnya adalah 0,66 gram. Oke, kita sudah bahas 4 contoh soal. Nanti kita akan bahas soal lainnya saat kita jumpa melalui Google Meet. Miss akhiri video perhitungan nilai pH larutan garam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.